Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Background video ini aku ambil di Museum Louvre, Paris. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang hadiah termahal dalam kehidupan kita. Tadi saya baru saja mendengar wawancara yang sangat bagus. Pria ini dia sedang berbicara dengan pria lain dan dia berkata, apa yang akan kamu lakukan jika aku menawarimu $1 juta? Maukah kamu mengambilnya? Dan dia menjawab, ya, tentu saja. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana jika aku menawarimu 10 juta? Dia jawab ya, saya akan ambil 10 juta. Dia bilang oke, tapi bagaimana kalau syaratnya, bila kamu ambil 10 juta ini? Besok kamu tidak akan bisa bangun, apakah kamu masih mau menerimanya? Pria itu menjawab, tidak mau. Walau aku butuh uang, tapi aku tidak segila itu. Dia bilang jadi kamu bermaksud memberitahuku bahwa bangun besok adalah hal yang lebih berharga bagimu dibanding dengan tawaran aku yang $10 juta ini? Dan lelaki itu berkata, wah. Terus terang saja, selama ini saya belum pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Katanya, kita sering tidak bisa melihat nilai hidup yang kita dapatkan dan tidak pernah sadar kita hanya terbangun setiap hari secara otomatis. Sehingga kita lupa dengan anugerah yang merupakan berkah dari inti kehidupan manusia. Kita terlalu sibuk dengan semua hal yang harus kita lakukan pada saat itu. Pemicu stres hari itu langsung membanjiri otak kita. Sehingga tanpa kita sadari hal hidup yang terpenting menyisip dan hilang di tengah kebanjiran. Tapi bagaimana jika kita berhenti sejenak dan menyadari bahwa kita bangun hari ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima dengan benar. Jadi, moral dari cerita ini untuk mengajari kita untuk bisa mengamati kesempatan hidup yang datang di depan hidung kita, yang sering tidak terlihat oleh mata kita. Coba kalau tidak percaya, lihatlah apa yang ada di ujung hidung Anda sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira. Sering kesempatan hidup yang berada di depan hidung kita sering menyisip dan lewat begitu saja. Misal, sering jodoh yang kita nantikan sudah berada di depan hidung kita. Tapi kita tidak tahu dan tidak menyadari. Tahu-tahu sudah dikawini oleh teman baik kita sendiri. Nah, cerita yang kalian baru dengar ini sangat menarik sekali. Tapi dibacakan oleh komputer. Bukan main ya, komputer sekarang ini sudah canggih sekali. Dan kira-kira 10 tahun ke depan, semuanya sudah akan diganti dengan teknologi robot. Lalu kalau semuanya dikerjakan oleh robot, terus manusia ini akan apa yang akan kita kerjakan ya? Akhirnya mungkin dampaknya akan banyak pengangguran. Ya, itu masih jauh lah, 15 tahun ke depan. Kelihatannya lama ya, tapi tidak lama lagi. 15 tahun itu termasuk tidak lama. Nah, cerita yang baru dibacakan oleh komputer itu menurut aku sangat menarik sekali. Itu cerita tentang interview, ada orang yang cari kerjaan, di interview dengan ya itu yang mungkin HR-nya ya. Ditanya, seandainya aku kasih kamu uang $1 juta, apakah kamu mau menerimanya? Terus yang diinterview bilang, iya tentu mau $1 juta, aku bisa pakai itu $1 juta ya. Terus ditanya lagi, seandainya aku kasih kamu $10 juta, gimana? Apa kamu masih mau menerimanya? Oh tentu, dia malah seneng kasih 10 juta. Terus kemudian, tapi ada syaratnya. Kalau aku kasih kamu $10 juta itu, nanti besok pagi kamu nggak bisa bangun lagi. Kamu akan mati. Nah, gimana? Apa kamu masih mau menerima? Terus orang itu mikir-mikir ya. Terus dia menjawab, damn, aku belum pernah berpikir seperti itu. Jadi ya nggak tahu ya. $10 juta itu banyak, tapi kalau besok pagi aku nggak bisa bangun, ya untuk apa duit segitu banyak? Lalu dia mengatakan, moh, gak gelem deh. Dia nggak mau. Jadi dia bilang, aku tidak mau menerima 10 juta kalau aku nggak bisa hidup lagi besok pagi. Nah, jadi sekarang ini
kamu baru sadar ya bahwa kehidupan ini lebih penting daripada uang 10 juta. Bukankah begitu yang ingin kamu katakan? Dan dia bilang iya. Jadi kita ini sering sering lupa. Kita ini diberi hidup setiap pagi kita bisa bangun pagi, bisa hidup, tapi kita tidak pernah menyukuri kehidupan yang telah diberikan untuk kita. Jadi kita pikir itu sudah biasa, aku memang harus hidup gitu loh. Jadi nggak pernah bilang terima kasih atau gimana-mana, nggak pernah. Ya, kita kira itu semua itu sudah selayaknya begitu. Seperti kita makan. Lihat aja, bayi itu kalau mau makan tangannya mau masukkan ke mulut nggak bisa, belepotan di mukanya jadinya. Tapi lama-lama bayi itu dia bisa makan, tangannya itu bisa memasukkan makanan ke mulutnya. Terus dia tumbuh besar, kita jadi makanan itu makan sambil ngobrol pun kita bisa memasukkan makanan ke mulut kita kan secara otomatis. Nah, banyak sekali hal-hal dalam kehidupan ini yang kita kerjakan sepertinya semuanya otomatis semua itu, autopilot. Seperti kadang aku nyopir mobil, tahu-tahu sudah sampai di rumah. Aku mikir loh, gimana kok bisa sampai di rumah ini? Pernah aku kaget seperti itu. Tahu-tahu sudah parkir di depan garasi. Kadang aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai ke garasi itu, gimana aku lupa. Jadi jangan kita terlalu tidak sampai menyukuri tentang apa yang kita terima. Kita harus bersyukur diberi hidup. Nah, moga-moga kalian kalau bangun pagi itu nggak langsung meloncat bangun lari-lari mau kerja, jangan. Jadi begitu bangun duduklah di samping ranjang sambil mengucapkan syukur yang mana kalian bisa bernafas pada pagi hari ini. Dan kalian sudah diberi hidup pada hari ini. Nah, kira-kira begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios.